Ada satu pertanyaan yang jarang berani kita ucapkan dengan jujur. Apakah doa-doa yang selama ini kita bawa ke sepertiga malam benar-benar didengar oleh Allah? Atau hanya kembali kepada kita sebagai harapan yang kita simpan sendiri? Jika saat ini kamu sedang menonton video ini dengan hati yang terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya, lebih peka dari hari-hari lalu, mungkin ini bukan pertemuan yang kebetulan. Ada momen dalam hidup di mana jiwa kita dipertemukan dengan jawaban, bukan lewat suara keras, melainkan lewat getaran halus yang langsung menyentuh batin. Terima kasih sudah hadir di Ilmu Langit. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatianmu untuk singgah di ruang yang tenang ini. Setiap kunjunganmu bukan angka, bukan sekadar tontonan, tetapi pertemuan batin yang berharga. Judul ini mungkin terlihat sederhana, namun bagi sebagian orang, ia adalah kalimat yang diam-diam ditunggu. Punya 1 dari 6 tanda ini. Tahajudmu sudah dikabulkan Allah. Hidupmu berubah total. Banyak orang membayangkan pengabulan doa sebagai peristiwa besar. Rezeki melimpah, masalah hilang seketika, hidup berbalik arah dalam semalam. Padahal, cara Allah menjawab doa seringkali jauh lebih lembut, lebih dalam, dan lebih mengikat jiwa daripada sekadar perubahan lahiriah. Tahajud bukan hanya tentang bangun di sepertiga malam. Bukan hanya tentang rakaat yang kita susun dalam gelap. Tahajud adalah keberanian untuk datang kepada Allah saat dunia tertidur, membawa diri apa adanya, tanpa peran, tanpa topeng, tanpa keinginan untuk terlihat kuat. Dan ketika tahajud mulai dikabulkan, perubahan pertama tidak datang dalam bentuk dunia yang berubah. Ia datang dalam bentuk dirimu yang pelan-pelan menjadi berbeda. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diunggah, dan tidak bisa dibanggakan. Namun justru itulah tanda yang paling jujur. Hati yang mulai tenang, bukan karena hidupmu sudah mudah, bukan karena masalahmu sudah selesai, bukan karena semua doa sudah terwujud, namun karena ada rasa aman yang perlahan tumbuh di dalam dada. Seperti ada sandaran yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata. Masalah yang sama masih ada. Tantangan yang sama masih menunggu. Namun caramu merespons semuanya tidak lagi sama. Hal-hal yang dulu membuatmu mudah gelisah, kini terasa lebih bisa diterima. Bukan karena kamu pasrah tanpa harapan, tetapi karena ada keyakinan baru yang tumbuh pelan-pelan. Keyakinan bahwa apapun yang sedang kamu hadapi, Allah tidak sedang meninggalkanmu. Ketenangan ini sering kali disalahpahami. Sebagian orang mengira dirinya mulai lemah. Sebagian lain mengira semangatnya menurun. Padahal, inilah salah satu bentuk kekuatan yang paling dalam. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti hati sudah tidak lagi berisik oleh ketakutan yang berlebihan. Dalam banyak kisah orang-orang yang menjaga tahajudnya, ketenangan selalu datang lebih dulu sebelum perubahan besar terjadi. Allah seringkali menyiapkan wadah sebelum menuangkan anugerah. Dan wadah itu adalah hati yang lapang. Jika beberapa waktu terakhir kamu merasa lebih mudah menerima takdir, lebih cepat berdamai dengan keadaan, lebih jarang menyalahkan diri sendiri maupun dunia, jangan anggap itu biasa. Bisa jadi itu adalah jawaban pertama dari tahajud yang selama ini kamu jaga. Ada orang yang doanya dikabulkan dengan diberi apa yang diminta. Ada pula yang doanya dikabulkan dengan diubah cara memandang hidup. Dan yang kedua seringkali jauh lebih berharga. Tahajud yang mulai dikabulkan juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Apa yang orang capai tidak lagi membuatmu sesak. Apa yang orang pamerkan tidak lagi mengguncang hatimu seperti dulu. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena fokusmu bergeser. Dari ingin diakui manusia menjadi ingin diterima Allah. Inilah perubahan halus yang sering luput disadari. Padahal, ia adalah fondasi dari semua perubahan besar yang akan datang. Jika kamu merasakan getaran ini di dalam hatimu, jika ada bagian dari narasi ini yang terasa dekat, terasa seperti cermin, kamu bisa mengetik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka,
tetapi niat baik untuk menyalurkan energi positif, untuk saling menguatkan di antara jiwa-jiwa yang sedang berjuang dalam diam. Ketenangan ini juga membuat doa-doamu berubah. Bukan lagi doa yang penuh tuntutan. Bukan lagi doa yang tergesa-gesa. Doamu menjadi lebih jujur, lebih dalam, lebih pasrah. Kamu tidak lagi hanya meminta agar masalah diangkat, tetapi meminta agar hatimu dikuatkan. Dan ketika doa berubah seperti ini, biasanya pengabulannya sudah sangat dekat. Tahajud mengajarkan satu hal yang jarang diajarkan dunia, bahwa tidak semua jawaban harus berupa penghapusan masalah. Sebagian jawaban berupa kekuatan untuk berjalan melewatinya. Disinilah banyak orang keliru menilai. Mereka merasa doanya belum dijawab karena hidupnya belum sempurna. Padahal, Allah sudah menjawabnya dengan cara yang lebih dalam. Allah sedang menenangkan jiwanya, menguatkan batinnya, mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ketenangan ini bukan akhir. Ia adalah awal. Karena setelah hati ditenangkan, perlahan Allah mulai bekerja pada hal-hal lain dalam hidupmu. Cara berpikirmu, lingkaran sekitarmu, arah langkahmu. Namun semua itu tidak datang dengan tergesa. Allah bekerja dengan ritme yang paling tepat untuk setiap hambanya. Jika bagian pertama ini terasa seperti sedang berbicara langsung kepadamu, simpan rasa itu. Karena ini baru permulaan, masih ada tanda-tanda lain yang jauh lebih mengejutkan, lebih dalam, dan lebih mengubah hidup. Tahajud yang dijaga dengan ikhlas tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu mengubah dunia di sekelilingmu dengan cepat, namun ia selalu mengubah dirimu terlebih dahulu. Dan perubahan pada diri, jika datang dari Allah, selalu membawa kehidupan ke arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Terima kasih sudah membersamai ilmu langit sampai di titik ini. Semoga ketenangan yang sedang kamu rasakan hari ini menjadi bukti bahwa sujud-sujud malammu tidak pernah diabaikan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai merasa dirinya sedang diarahkan, bukan didorong, bukan dipaksa, tetapi diarahkan dengan cara yang sangat halus. Jika bagian pertama adalah tentang hati yang ditenangkan, maka bagian kedua ini adalah tentang hidup yang mulai ditata ulang tanpa kegaduhan. Tahajud yang mulai dikabulkan Allah tidak selalu ditandai dengan datangnya sesuatu yang besar. Sering kali justru ditandai dengan pergi dan menjauhnya hal-hal tertentu dari hidupmu. Dan inilah tanda kedua yang jarang disadari banyak orang. Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan dosa yang dulu terasa biasa. Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi manusia yang sempurna. Bukan karena kamu merasa paling benar. Tetapi karena hatimu kini memiliki kepekaan yang berbeda. Hal-hal yang dulu bisa kamu lakukan tanpa beban, kini meninggalkan rasa ganjil di dada. Bukan takut pada manusia. Bukan takut pada penilaian sosial. Melainkan rasa malu yang lembut di hadapan Allah. Ucapan yang dulu ringan keluar dari mulut, kini terasa berat. Perilaku yang dulu dianggap wajar, kini membuat batinmu gelisah. Bukan karena kamu munafik, tetapi karena hatimu sedang dibersihkan. Inilah salah satu bentuk pengabulan doa yang paling nyata namun sering diabaikan. Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang bisa melukai jiwamu di masa depan. Banyak orang memohon perubahan hidup, tetapi tidak semua siap ditarik menjauh dari kebiasaan lamanya. Tahajud yang dikabulkan membuat proses ini terjadi tanpa paksaan. Kamu tidak merasa diseret, kamu hanya merasa tidak lagi betah. Dan rasa tidak betah itu adalah rahmat. Allah tidak selalu mengangkat dosa seseorang dengan peristiwa besar. Seringkali Dia mengangkatnya dengan rasa tidak nyaman, rasa berat, rasa enggan. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada jarak antara dirimu dan kebiasaan burukmu, jangan buru-buru merasa aneh. Bisa jadi itulah cara Allah menjawab sujud-sujud malammu. Lalu datang tanda ketiga, yang mengalir secara alami setelah yang kedua. Kamu mulai didekatkan pada hal-hal baik tanpa merasa dipaksa. Perubahan ini sering terasa samar, tidak dramatis, tidak heboh. Bisa berupa pertemuan yang tidak direncanakan, obrolan yang sederhana namun membekas,
atau ketertarikan baru pada hal-hal yang dulu terasa jauh. Tiba-tiba kamu lebih tenang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba kamu merasa rindu pada doa-doa yang dulu jarang kamu ucapkan. Tiba-tiba kamu lebih nyaman berada di lingkungan yang menenangkan iman. Bukan karena kamu sok alim, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hatimu sedang diarahkan pulang. Tahajud yang dikabulkan tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru membuatnya merasa lebih kecil di hadapan Allah. Lebih sadar akan kekurangan diri. Lebih lembut dalam memandang kesalahan orang lain. Jika kamu merasakan perubahan ini, jika hidupmu terasa pelan-pelan bergeser ke arah yang lebih tenang, lebih bersih, lebih sederhana, jangan remehkan. Ini bukan kebetulan, ini jawaban. Allah seringkali tidak menjawab doa dengan kalimat, tetapi dengan jalan. Dan jalan itu mulai terasa ketika langkahmu berubah tanpa kamu sadari. Pada fase ini, banyak orang mulai merasa bingung. Mengapa hidupku terasa berbeda? Mengapa aku tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu membuatku senang? Mengapa aku merasa lebih selektif terhadap pergaulan? Padahal, itulah tanda bahwa tahajudmu sedang bekerja. Allah sedang menata ulang prioritasmu, menata ulang arah langkahmu, menata ulang apa yang layak kamu kejar dan apa yang perlu kamu lepaskan. Dan semua ini terjadi bukan karena kamu memaksa diri menjadi baik, tetapi karena Allah sedang memudahkanmu untuk memilih yang baik. Jika kamu sampai di titik ini, kamu sebenarnya sedang berada di fase yang sangat berharga. Fase di mana hidupmu mulai dijaga. Banyak orang diberi rezeki, banyak orang diberi kesempatan, namun tidak semua diberi penjagaan hati. Dan penjagaan inilah yang sering lahir dari sujud-sujud panjang di sepertiga malam. Jika kamu merasa perubahan ini sedang terjadi dalam hidupmu, jika hatimu terasa semakin peka dan langkahmu terasa semakin terarah, kamu bisa kembali mengetik angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar simbol, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kamu sedang berada dalam proses yang dijaga. Pada titik ini, jangan heran jika hidupmu terasa lebih sepi. Bukan sepi yang menyedihkan, tetapi sepi yang menenangkan. Lingkaranmu mungkin mengecil, percakapanmu mungkin berkurang, namun hatimu terasa lebih utuh. Allah seringkali mengosongkan ruang terlebih dahulu sebelum mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan fase ini bukan akhir. Justru ini adalah jembatan. Karena setelah Allah menenangkan hatimu dan membersihkan arah langkahmu, Dia mulai membuka tanda-tanda lain yang jauh lebih mengejutkan. Bukan hanya perubahan batin, tetapi juga perubahan dalam perjalanan hidupmu. Bagian berikutnya akan membawa kita pada tanda-tanda yang sering membuat seseorang terdiam lama. Tanda-tanda ketika pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Ketika hidup mulai bergerak dengan cara yang tidak pernah kamu rencanakan. Jika sampai di titik ini kamu masih bersama ilmu langit, itu artinya ada sesuatu dalam narasi ini yang sedang berbicara dengan jiwamu. Dan percayalah, perjalanan ini belum selesai. Ada satu momen dalam perjalanan batin seseorang ketika ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi berjalan secara acak. Bukan karena semua sudah rapi, bukan karena masalah menghilang, melainkan karena ada rasa dituntun yang semakin nyata. Jika bagian pertama adalah tentang hati yang ditenangkan, dan bagian kedua adalah tentang hidup yang mulai ditata ulang, maka bagian ketiga ini adalah tentang tanda-tanda ketika jawaban Allah mulai terlihat dalam bentuk peristiwa. Namun tetap dengan caranya yang lembut, tanpa gaduh, tanpa pengumuman besar. Tanda keempat dari tahajud yang mulai dikabulkan adalah datangnya pertolongan di saat yang sangat tepat. Bukan selalu besar, tidak selalu spektakuler, namun selalu terasa pas. Seringkali pertolongan itu datang justru ketika kamu sudah tidak lagi banyak berharap. Saat kamu berada di titik paling jujur dalam kepasrahan. Saat kamu sudah berkata dalam hati, jika ini memang jalanku, aku akan menerimanya. Di titik itulah, pintu kecil terbuka. Bisa berupa seseorang yang tiba-tiba hadir dan memberi solusi sederhana. Bisa berupa peluang yang muncul tanpa kamu kejar.
Bisa berupa satu keputusan yang terasa ringan padahal dulu sangat berat. Tahajud mengajarkanmu bersandar. Dan ketika sandaranmu benar, Allah menurunkan pertolongan tanpa perlu kamu teriak. Banyak orang melewatkan tanda ini karena mereka menunggu keajaiban besar. Padahal Allah sering bekerja lewat hal-hal yang sangat manusiawi. Percakapan, pertemuan, kesempatan kecil yang mengubah arah hidup. Jika beberapa waktu terakhir kamu merasa ada jalan yang terbuka tepat saat kamu membutuhkannya, jangan buru-buru menganggapnya kebetulan. Dalam banyak kasus, itulah buah dari sujud yang kamu jaga dalam sunyi. Tanda kelima adalah perubahan cara pandang terhadap hidup. Ini bukan perubahan yang instan. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela. Kamu mulai melihat ujian dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai hukuman, bukan pula sebagai tanda bahwa Allah jauh, melainkan sebagai proses pembentukan. Hal-hal yang dulu membuatmu marah, kini lebih mudah kamu terima. Kegagalan yang dulu terasa memalukan, kini kamu lihat sebagai pelajaran. Penundaan yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa seperti perlindungan. Ini bukan karena kamu pasrah tanpa harapan. Justru karena harapanmu kini berada di tempat yang benar. Kamu tidak lagi terlalu sibuk bertanya kapan doaku dikabulkan. Kamu lebih sibuk menjaga hatimu agar tetap jujur dalam berdoa. Dan perubahan cara pandang ini adalah tanda yang sangat kuat. Karena ketika Allah mengubah caramu melihat hidup, Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tahajud yang dikabulkan tidak selalu membuat hidup lebih mudah. Namun ia selalu membuat hidup lebih bermakna. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari terpenuhinya keinginan. Sering kali ia datang dari ketenangan menerima apa yang sedang kamu jalani. Dan pada titik ini, datang tanda keenam. Tanda yang paling dalam, paling personal, dan paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kamu merasa lebih dekat dengan Allah. Bukan hanya saat berdoa, bukan hanya saat ibadah, tetapi dalam keseharian, dalam diam, dalam keputusan kecil, dalam cara kamu menahan diri, dalam cara kamu memaafkan. Kedekatan ini tidak selalu membuatmu merasa ringan. Kadang justru membuatmu lebih sadar akan kekurangan diri, lebih mudah menundukkan ego, lebih cepat kembali saat hati mulai menjauh. Kamu mungkin masih memiliki doa yang belum terwujud, masalah yang belum selesai, rencana yang belum berjalan. Namun ada satu hal yang berubah. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Ada keyakinan yang tumbuh, bahwa setiap sujudmu diperhatikan, bahwa setiap air matamu dicatat, bahwa setiap doa yang belum terjawab sedang disimpan dengan cara yang paling baik. Inilah tanda yang sering membuat seseorang terdiam lama. Bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh. Tahajud tidak selalu mengubah dunia di sekelilingmu secara cepat. Namun ia selalu mengubah hubunganmu dengan Allah. Dan ketika hubungan itu membaik, hidup akan mengikuti. Jika dari 6 tanda ini kamu merasakan satu saja hadir dalam hidupmu, jangan meremehkannya. Satu tanda sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang datang kepadanya dalam sunyi. Tidak pernah menutup telinga dari doa yang dipanjatkan dengan jujur. Tidak pernah menunda tanpa alasan. Jika kamu merasa bagian ini berbicara langsung ke dalam hatimu, kamu bisa kembali menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai niat baik untuk menyalurkan energi positif, untuk saling menguatkan di antara jiwa-jiwa yang sedang berjuang. Karena banyak orang yang menjaga tahajudnya tidak sedang mengejar dunia. Mereka hanya ingin hatinya tenang, jiwanya utuh, dan hubungannya dengan Allah tetap terjaga. Dan justru dari niat yang sederhana itulah, perubahan besar sering lahir. Terima kasih sudah membersamai ilmu langit dari bagian pertama hingga bagian ketiga. Terima kasih sudah membaca dengan hati, bukan hanya dengan mata. Semoga setiap sujud malammu menjadi cahaya. Semoga setiap doa yang kamu titipkan tidak kembali dengan tangan kosong.
Dan semoga hidupmu benar-benar berubah, bukan karena dunia akhirnya menuruti keinginanmu, tetapi karena hatimu semakin dekat dengan Allah. Karena pada akhirnya, itulah pengabulan doa yang paling sempurna.